Inspirasinya sih awalnya pasti di Bromo, Bu, ya. Karena pertama kali wisata yang booming kayak jeep-jeepan gitu kan, itu adanya di Bromo. Habis itu dikembangkan pesat di Jogja dan Bandung dan juga di Bali juga ya. Habis itu makin keren nih wisata-wisata sana, masa sih di Sumut nggak bisa gitu kan. Jadi saya banyak melakukan sharing dengan teman-teman yang hobi main off-road, yang punya mobil jeep. Akhirnya kita coba mulai dengan satu unit, step by step, alhamdulillah sekarang kita sudah ready, ada sekitar 5 atau 6 unit. Dusun 7 Sikabung-Kabung, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, kini dikenal menjadi destinasi wisata pemandian alam sungai yang jernih. Kawasan hutan sekitar yang masih terjaga membuat mata air dan sungai bebatuan di daerah ini juga terjaga. Beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang tahu lokasi wisata ini. Kutalimbaru sendiri juga tidak dikenal sebagai kawasan wisata. Namun kini, Sikabung-Kabung telah dikenal sebagai wisata hidden gem atau permata tersembunyi. Ahmad Sinulinga adalah sosok di balik keberhasilan ini. Sadar akan potensi wisata di kawasan tempat tinggalnya, ia dan keluarganya mengelola sebagian lahan milik orang tua mereka menjadi objek wisata yang diberi nama Trending Camp Sikabung-Kabung yang menawarkan konsep berkemah menghadap Sungai Lau Belawan dan hutan sekitarnya. Tidak hanya menawarkan wisata kembali ke alam, Ahmad juga mengembangkan wisata jeep off-road atau berkendara jeep di luar jalan dengan memanfaatkan wilayah lahan perkebunan karet milik orang tuanya. Rute perjalanan off-road yang ditawarkan mulai dari jalur pendek dengan waktu tempuh setengah jam hingga jalur panjang dengan waktu tempuh sekira 2 jam. Halo, saya Ahmad Darlin Sinulinga, pengelola wisata Trending Camp Sikabung-Kabung. Kalau idenya sih udah lama sih, Bu, ya, mulai karena kan setiap kita menjalani suatu kegiatan, baik itu kerja, bisnis usaha dan lain-lain, itu kan pasti ada hal-hal lain yang muncul gitu ya di pikiran kita. Kalau untuk mulai tertariknya itu sih mulai di 2023. Tapi kami banyak melakukan riset, termasuk saya banyak gabung dengan teman-teman ya, riset melakukan bagaimana sih kegiatan jeep wisata ini seperti itu kan. Jadi dan kami mulai launching itu kegiatan jeep wisatanya itu atau off-road wisata Sikabung-Kabung itu di Maret kemarin di 2024. Baru berapa bulan lah berjalan. Inspirasinya sih awalnya pasti di Bromo, Bu, ya. Karena pertama kali wisata yang booming kayak jeep-jeepan gitu kan, itu adanya di Bromo. Habis itu dikembangkan pesat di Jogja dan Bandung dan juga di Bali juga ya. Habis itu makin keren nih wisata-wisata sana, masa sih di Sumut nggak bisa gitu kan. Jadi saya banyak melakukan sharing dengan teman-teman yang hobi main off-road, yang punya mobil jeep. Akhirnya kita coba mulai dengan satu unit, step by step, alhamdulillah sekarang kita sudah ready, ada sekitar 5 atau 6 unit. Kalau untuk ATV sih kemarin banyak kali kendala karena di tempat tersebut ini, Bu, di sekitar kita perjalanan ke sungai, itu kita lebih dari 5 kali menanjak. Jadi kemarin kami survei menggunakan ATV, itu ATV-nya tak tarik, sendiri aja berat. Kami coba apalagi berdua, ATV-nya atre gitu kan. Jadi ya udahlah mungkin lebih ke jeep. Setelah itu kami coba dengan jeep dengan muatan orang, rupanya lebih enak untuk melakukan tripnya, lebih safety lah kita bilang. Kalau kenalnya sih dari teman ke teman juga, Bu. Awalnya kan saya dulu sudah suka main trail ya. Jadi orang-orang yang main trail ini rupanya juga hobi main off-road juga gitu. Jadi dari situ satu ke satu akhirnya sekarang udah mulai kenal banyak juga teman-teman, dan juga teman-teman yang belum kenal juga udah sering main kemari, akhirnya jadi kenal juga gitu. Kalau yang dari kami lokasi sudah ada 5, tapi yang udah ready sekarang masih 3, Bu.
yang lainnya masih restorasi di bengkel. Awalnya sih dari satu mobil dulu, Bu. Dari satu mobil kami pelan-pelan ya. Saya coba promosi di media sosial, teman ke teman, akhirnya promosi bahwasanya di Sekabung-Kabung selain punya sirkuit dan sungai yang dibilang sungai jeep itu, kita juga sudah sediain mobil bagi teman-teman yang untuk ngetrip ke sini pakai mobil dari lokasi gitu. Awalnya satu, baru habis itu ya nabung lagi, Bu. Nabung. Ada lagi tawaran dan ada rezeki, kita beli lagi nambah-nambah unit gitu. Kalau pengunjung sih biasanya untuk jumlah peserta itu jarang satu ya, Bu. Kebanyakan itu mulai dari 2, 3 sampai bahkan puluhan gitu ya. Kalau untuk paketan sih kita mulai dari 200 ribuan. 200 ribuan per mobil itu nanti, tapi semua tergantung jumlah pada peserta ya. Karena kan ada juga peserta ini yang berdua tapi dia hanya sekedar mau main jeep, untuk alat-alat mereka bawa sendiri kita bolehin juga. Dan ada juga peserta tamu itu yang mungkin mau semuanya dari lokasi gitu. Mereka nggak mau ribet, mereka cuma bawa badan dan baju ganti. Tapi kita semua yang nyiapi kayak seperti kursi, meja, alat masak, gitu-gitu. Pengunjung sih seneng ya, karena dulu kan yang si Kabung-Kabung ini dikenal dengan tempat kami yang pertama, Bu, yang di atas, yang hiking lebih kurang 5 menitannya. Jadi dengan adanya sekarang kegiatan jeep ini, mereka jadi makin tidak bosan kemari gitu. Ibaratnya kalau mereka pengen back to nature, mungkin mereka ke tempat yang pertama. Ketika mereka pengen seru-seruan, goncang-goncang dengan mobil jeep, kita sediai dan kita bolehin trip ke tempat kedua gitu. Karena kan pasar yang pengunjung kemarin itu kan Medan sekitar, Bu. Jadi setelah kita riset ulang, kemarin dengan tim ya, kita riset ulang, kita data ulang apa-apa dan ada tukar pikiran gitu, rupanya di 200 ribuan itu udah bisa untuk mulai tripnya gitu. Kalau untuk mulai tripnya itu, kalau penjemputan tamu kita ada 2 titik, Bu. Satu di titik depan ya, simpang masuk itu, bagi kawan-kawan yang pakai mobil CPR gitu ya. Kita bisa titipi di rumah di sana dan kita penjemputan langsung dari aspal. Titik kedua itu di belakang atau kita biasa bilang rumah ladang ya. Habis itu kalau tamu untuk next ke depan mungkin kami udah on the tracks dan on the river ya. Kalau sekarang kan masih kebanyakan on the river ya. Kalau tadi kita yang sedikit main udah on the track, udah lengkap ya paketan on the track dan on the river. Kalau tracknya itu variasi sebenarnya, Bu. Itu kepanjangan trek itu sekitar lebih kurang 3 kilo dan luasnya itu 2 hektar ya, kebun keluarga. Itu kita buat trek sirkuit gitu dengan polish lane untuk dan beberapa rintangan yang dilewati. Habis itu setelah kita selesai main lumpur-lumpur di trek, kita lanjut ke sungai. Kita melewati beberapa turunan ya dan tanjakan, dan kita lanjut ke air terjun, disiram tamu-tamunya kan seru-seruan, teriak-teriak, dan kita finishnya itu di sungai. Finish di sungai itu bisa untuk ngopi dan juga kegiatan-kegiatan foto video lainnya. Bermimpinya sih kemarin karena hobi traveling, Bu. Saya kan suka kemana-mana juga ya, termasuk juga camping, main trail, jelajah-jelajah alam, dan bersinggahan di tempat wisata gitu kan. Jadi berpikirnya saya mendatangi suatu daerah, kayaknya potensi yang ada di kampung saya, termasuk juga ladang keluarga, nggak kalah gitu. Ibaratnya bisa diangkat juga gitu. Dan dari situlah akhirnya mencari cara ya. Banyak saya gabung komunitas, termasuk juga konten kreator, komunitas sepeda motor, mobil. Dan dari situ juga banyak sih disupport dari teman-teman gitu. Kebetulan sungai yang ada di Sekabung-Kabung ini adalah hulu, Bu. Hulu mata air Sungai Laublawan ya. Kami paling dibilang tempatnya paling atas lah, sungai termasuk hulu gitu, tempat paling atas. Kalau untuk debit air yang menaik itu normal saja pada saat hujan deras. Tapi kalau hanya sekedar hujan lokal itu mungkin air normal saja. Kalau untuk menjaga alamnya sih sepertinya seperti yang diajarkan juga dari turun-temurun orang tua ya, kita tidak boleh menebang pohon yang ada di pinggiran sungai, dan pastinya kita tidak boleh membuang sampah termasuk plastik ya. Kalau seperti kayak daun jatuh, buah jatuh itu biasa sih. Yang tidak boleh itu kan plastik. Setelah menempuh jalur off-road yang berlumpur tebal dan jalur turunan yang curam, wisatawan off-road akan melewati jalur yang tak kalah seru, yakni air terjun buatan, hingga akhirnya berhenti dan bersantai di Sungai Laublawan. Kalau air terjun itu sih
tinggal dikembangi ya Bu, karena itu dulu sudah ada pancuran sebiji dari peninggalan papa. Habis itu karena udah mulai trip jeep ke sini, kita perbanyak lagi gitu supaya lebih seru. Karena kemarin kami coba satu, cuman mobilnya terlalu jauh maju mundur gitu kan. Jadi buat 4 sekaligus ke sekali jalan kan bisa langsung basah gitu. Iya, dari air sungai yang diirigasi untuk sawah dulunya Bu. Itu asli air sungai dulu untuk difungsikan untuk air sawah dan dibuat pancuran satu gitu. Dan lama-lama, itulah masa kecil kami di sana kan, lama-lama gitu kita kembangi, perbanyak. Karena kemarin kan coba survei satu itu mobil terlalu jauh maju mundur kan, dan tamu juga belum basah, hanya sekedar menyiram. Kalau sekarang memang udah konsepnya udah membasahi tamu-tamu gitu. Dalam mengembangkan wisata off-road si kabung-kabung yang pertama hadir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini, Ahmad selalu meminta dukungan dari sahabat-sahabatnya yang tergabung di komunitas Indonesia Off-Road Federation Sumatera Utara. Seperti Adi yang tertarik bergabung di komunitas off-road karena solidaritas mereka membantu korban bencana gempa dan tsunami Aceh 2004. Kalau menurut aku ya, off-road itu selain kita menyatu dengan alam gitu kan, kita ikut menjaga kelestarian alam gitu kan. Jadi selain kita off-road juga kita mengenalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia lah gitu. Terutama di Sumatera Utara, khususnya kita ini di Deli Serdang lah. Sejak tahun 2013 ya, tidak salah. Awal-awalnya sih dulu ikut tertariknya itu di 2004 waktu tsunami. Waktu tsunami Aceh ngelihat anak-anak off-road ini saling membantu untuk evakuasi korban bencana di Aceh. Dari mulai itulah kita mulai tertarik. Jadi aktif di 2013-an saya ikut terjun ke dunia off-road. Kalau IOF ini Indonesian Off-Road Federation, pusat di Jawa. Kita bukan sekedar kumpul-kumpul, sekedar main-main lumpur gitu, enggak. Yang terutama itu ya kita nggak minta adanya bencana, cuman kalau ada bencana dimanapun, insya Allah kita bakal turun untuk bantu ikut serta evakuasi bencana. Kalau untuk kegiatan kita nggak fokus dengan kegiatan, paling nanti dari klub-klub atau gimana ada yang ngajak, ayo main kita ke sana, ayo kita off-road ke sana, ayo gitu aja. Namun kalau istilahnya kegiatan khusus, paling nanti di bulan 12 atau bulan 11 nanti ada acara Sumatera, tapi nanti belum tahu kapan tanggalnya, itu acara Giksa. Nah, tapi belum tahu nanti di tanggal berapa dan di mana. Lagi dibuat tracknya. Awalnya sih dari teman juga. Teman sama-sama suka main sungai kan gitu. Suka main sungai. Oh, di sana ada itu teman punya sungai kan gitu. Oh, boleh kita main di situ, kita camping gitu. Setelah kita camping di situ, kita saling tukar pikiran, gimana kalau kita buat seperti ini. Pada akhirnya satu sama lain saling mendukung gitu. Jadi karena udah saling mendukung, ya udah apa salahnya kita jalani dengan 1 atau 2 unit dulu gitu. Ya akhirnya sampai sekarang lah gitu. Ya kalau untuk alamnya sih tidak ada perubahan, karena kita tetap mempertahankan kelestarian alam sama keaslian alam inilah gitu, keaslian sungai ini. Makanya di sini kita lihat itu nggak ada yang namanya gubuk atau tempat-tempat nongkrong, itu nggak ada. Kalau si Ahmad itu di mata saya memang anaknya gigih gitu dan nggak kenal capek gitu. Jadi suka dia nanti ke rumah gitu kan, terus tukar pikiran, gimana bang kita harus buat seperti apa ya. Nggak capek dia dari Kutalin Baru ke
rumah saya itu di Tanjung Selamat, itu nggak pernah capek dia. Pulang nanti sampai larut malam, jam 2, jam 3, itu udah sering lah. Gitu. Tentang konsep lah, nah, konsep apa ke depan. Karena kita tahu di mana-mana wisata itu gitu booming, setelah itu nanti pasti ada surutnya kan gitu. Jadi sebelum ada surutnya itu kita harus punya konsep ke depan. Gitu. Jadi macam sekarang ini kita sekedar main sungai, air mancur main sungai. Untuk ke depan insya Allah kita akan cetak seperti yang tadi, trek itu akan kita cetak, kita buat supaya perjalanan lebih panjang gitu. Belum ada sih, saya belum ada dengar yang wisata off-road lah kita bilang ya, wisata off-road. Ya boleh dibilang Jogjanya Sumatera lah. Nah, gitu. Oh banyak sekali sih Bu support dan dukungan ya, termasuk juga dari Ketua Indonesia Off-Road Federation Sumatera Utara ya, khususnya yang bernama Pak Omen. Dia udah sering juga main kemari, sering support saya, sering dukung gitu ya. Tapi hari ini beliau nggak hadir karena mungkin saya juga lupa ngajak ya. Mungkin tadi beliau mungkin ada kerjaan lain ya, saya segan untuk mengajaknya ya. Banyak sih dukungan dari mereka, mulai dari komunitas IOP dan komunitas-komunitas mobil lainnya juga banyak memberikan dukungan, support, tukar pikiran. Jadi kan kita juga butuh masukan dan mereka juga tidak pelit ilmu gitu berbagi kepada saya. Wih Bang, seru kali. Ini kenapa Bang mobilnya? Nggak ada. Banjir. Mungkin karena kelamaan nggak hidup, mobil namanya baru bangun, biasa lah itu kan. Ada trouble sedikit. Paling Perbaiki lah Bang ya, biar kita lanjut tripnya. biasalah, namanya juga mobil udah ujul, baru bangun, ya kan. Ya. Mungkin kotoran di tangki naik, jadi nyumbat di apa pelampung, banjir. Tapi udah aman kok, udah aman. Ini udah bisa lah kita. Bisa lah kita lanjut trip lagi. Lanjut. Karena nengok lokasinya gitu kan. Macam tadi kita punya tempat buat off-road walaupun sekedar gitu. Cuman bisa kita buatlah trek itu sampai istilahnya bisa kita perpanjang, kita perpendek, kita bisa dan mumpuni gitu. Di sini kita lumpurnya dapat, tanjakannya dapat, sungainya juga dapat, dan yang satu lagi udaranya juga masih segar gitu. Kalau untuk perawatan sih, yang penting waktu kita main itu jangan maunya kita, maunya mobil. Jangan semau-mau kita. Kalau semau-mau kita, ya mobil apapun yang kita bawa pasti hancur kan gitu. Nah, jadi semaunya mobil, mobilnya maunya gimana harus kita ikutin. Gitu. Kalau untuk perawatan sendiri ya seperti mobil-mobil lain lah, perawatan rutin seperti oli, BBM, air, itu aja, lain nggak ada. Kalau untuk mobil Jeep ini sih, kalau kita berkegiatan dengan off-road seperti ini, itu mungkin lebih sering dicek baut-bautnya Bu. Kayak baut roda, baut post up, baut pegangan setik, semua post nailingnya, apa semua, dan juga membersihkan busa karburator, saringan hawa atau kita bilang ya. Perawatannya lebih ribet daripada mobil biasa sih. Itu aja sih kuncinya, lebih ribet. Kalau di hari biasa mungkin sudah ada juga ya berapa tamu gitu per rombongan atau 2, 3, 4 gitu sudah ada juga. Kalau untuk minggu kami mungkin setelah berapa bulan sebelum ini, sebelum Oktober mungkin sudah ada puluhan ya. Puluhan jumlah pengunjung itu berbeda grup-grup itu untuk di hari weekendnya. Tapi kalau untuk weekday hari biasa gini mungkin hanya 2, 3 gitu, 2, 3 kelompok gitu. Di sana juga masih berkembang Bu, masih rame juga ya. Di sana juga sudah rame dan di sini juga sudah rame. Cuman perbedaannya kan satu aja, yang di sana hiking, yang di sini bisa naik jeep langsung ke sungai gitu. Sekarang karena sudah berkembang dan di media sosial juga sudah mulai dikenal, hampir setiap hari sudah ada pengunjung Bu. Untuk off-road kemarin sudah dikunjungi 2 kali oleh Wali Kota Medan ya, yaitu Bang Bobi Nasution beserta keluarga. Dan
dari komunitas-komunitas IOP termasuk juga ketua IOP, ketua harian, wakil ketua, sekjen, bendahara dan juga teman-temannya yang lain penasehat-penasehat dan juga banyak dari keluarga-keluarga lah juga, Bu. Kalau untuk yang ini sih kemarin Bang Bobi ya. Ya harapannya pertahankan ini keaslian dan kemurnian alam ini. Gitu. Nah, jadi jangan banyakan dirubah, biar aja alam yang menciptakan semuanya. Cukup baik saya rasa, karena dia mulai dari Instagram, banyaklah media-media sosial yang lainnya. Gitu. Ya tetap solid, IOF Sumut tetap solid. Untuk kemajuan wisata Deli Serdang, sama-sama kita jaga kebersihan lah, sama kelestarian alam. Makanya kita buat di sini seperti MCK. Rata-rata di wisata manapun, MCK itu selalu nggak bersih lah gitu kan. Satu, yang kedua, walaupun ini ada aliran sungai, MCK itu memang benar-benar kita larang untuk dialirkan ke sungai. Kita buat tempatnya tersendiri. Iya, akhirnya kita bisa mengangkat Sikabung-Kabung jadi salah satu destinasi yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu destinasi pilihan ya yang ada di Sumatera Utara, dan juga untuk seru-seruan teman-teman naik jeep seperti tadi ya, goyang-goyang sana berlumpur-lumpur sedikit dan juga seru-seruan masuk-masuk ke sungai. Harapannya sih mungkin supaya kedepannya bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih dikenal dan juga bisa menjadi pilihan yang salah satu wisata yang ada di Sumatera Utara, Bu. Mungkin baru pertama, mudah-mudahan juga nanti ada lagi yang ngembang-ngembangi juga sih nggak masalah, karena ayo kita majukan sama-sama wisata yang ada di Sumatera Utara ya, supaya bisa maju seperti yang ada di Jawa sana gitu. Cita-citanya sih mudah-mudahan bisa jadi pengusaha lah gitu, Bu. Jadi pengusaha, dan bukan cuma hanya pengusaha tapi bermanfaat terkhusus untuk diri sendiri, keluarga, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Mungkin sih kalau untuk sekarang, kalau untuk kedepannya belum tahu, Bu. Tapi kalau untuk sekarang sih mungkin mau di sini dulu, mau fokus dulu mengangkat dan mengembangkan wisata yang ada di Sikabung-Kabung ya. Mungkin kalau untuk itu kedepannya sih belum tahu gimana lagi nanti konsepnya, karena kan rezeki dan apa untuk kita kedepannya ini kan kita belum tahu, itu semua sudah rahasia dari Allah juga ya.